Silakan Pak. Silakan Pak Ustadz. Bu Wardi yang belum Bu Wardi tadi bilang nggak datang nggak sih? Icit nggak ada pusing katanya kan? Oh iya ya. Karena anaknya baru keluar. Ya. Mana nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin. Nah, sore ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada akhir dari surah Ar-Ra'd dan awal dari surah Ibrahim ya. Nah, sebelumnya kita akan murojaah PR kita. Ya. Ya, kalau untuk yang nomor 1 sudah betul rata-rata ya. Jadi kalau di situ ada ad-daru wasi'atun, nah itu kalau wasi'un berarti wazannya fa'ilun ya. Ya, jadi kita bisa ambil kata wasi'a, wasi'a karena ad-dar di sini pakai muannas jadi kita bisa pakai wasi'at begitu ya. Ya, atau yang pakai mudhari dipersilahkan ya. Kalau yang al-jawu mu'tadilun, nah ini karena mu'tadilun dia mazid ya. Kalau pakai madhi berarti i'tadala, kalau pakai mudhari berarti ya'tadilu. Jadi boleh pilih yang mau i'tadal atau ya'tadilu ya. Nah, yang ketiga al-ghubaru tha'irun. Nah, ini kita pakai kalau madhi berarti tharo ya, ya. Jadi tharo di situ ya. Jadi tha'irun di sini dia seperti kola ya. Nah, seperti qailun, tha'irun ya. Nah, kemudian nomor 4 muzdahimun asyari'u muzdahimun. Nah, ini kalau kita pakai madhi berarti izdahama. Ya, kalau mau pakai mudhari berarti yazdahimu, dipersilahkan. Ya. Nah, yang kelima Ustadz, ini Ustadz, yang ini nomor 4 Ustadz. Izdahama artinya dia 5 huruf ya? Oh ya. Itu pola apa Ustadz? Ya. Ista'ala ya? Ya, betul. Izdahama. Pola Ya, jadi ista'ala. mudahim. Ya, bisa izdahama, bisa ya yazdahimu, kita bisa pilih ya. Ya. Yang kelima, nah yang kelima ini sedikit memancing ya. Kadang-kadang ada yang bingung melihat kata dhoyik ini ya. At-thariqu dhoyikotun. Nah, di sini kata dhoyikotun awalnya dhoyikun ya. Dhoyikun ini kalau kita hitung hurufnya dia berempat, dhoyikun. Jadi ini aslinya dhoikun aslinya ya. Tapi menjadi dhoyikun. Kalau dhoikun atau dhoyikun, nah ini nanti kalau kembali pada wazannya berarti fa'ilun gitu ya. Ya, jadi dhoikun itu bukannya fa. Kenapa? Ala. Kenapa? Bukannya bukan fa'ala. Kalau ya huruf jadi keduanya kan tasdid Ustaz. Ya, tapi tasdidnya itu bukan karena mazid tidak ya. Ini masih thulathi mujarrad. Ya. Jadi kita boleh pakai dhaqo, boleh yadhiku. Nah, karena muannas jadi dhaqat atau tadhiqu. Ya. Enggak kok bisa jadi dokat itu gimana dia ini yang tasdid dianya nih gimana nih? Oh ya, fi'il madhinya dhaqat kalau kita tasrikan dhaqo yadhiku. Nah, nanti kita bisa mendapati seperti saroyasiru sayron ya. Dhaqo yadhiku dhaikon. Ya, wa madzakun fa wa dhaikun. Nah, dhaikun itu sama dengan dhaikun. Dhaikun itu kalau kita hitung dot, alif, hamzah, qaf gitu ya. Nah, di sini alif hamzahnya itu dia berganti jadi tasydid, jadi dhaikun. Jadi dia isim fa'il dari kata dhaikun ya. Jadi tasydidnya ini perubahan dari kata alif bertemu hamzah gitu ya. Ya, itu nanti dia bisa masuk di istilah badal, dia dibadalkan ya. Jadi dia hurufnya hanya 4 gitu ya. Hanya 4. Jadi isim hurufnya 4.
Ya. Ini karena huruf ilat gitu Ustaz, jadi nggak teratur gitu. Oh iya, betul. Jadi dia dibatalkan untuk alif bertemu hamzah di situ dhaikun. Jadi aslinya dhaikun kalau ada yang menyebut dhaikun boleh, tapi kemudian yang populer adalah dhaik gitu ya. Iya. Ya, makanya kalau kembali pada madhi berarti bisa pakai dhaqat atau tadhiqu. Dhaqat atau tadhiqu. Kalau di Itu caranya Tasrif gimana gimana, Ustaz? Bu? Ini Ya. caranya Kalau gimana Nah, Ustaz? kalau Yasri, betul kalau salah kata Yasri. dhaikotun ini kita bisa ambil bantuan kamus gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan dapati hurufnya nanti doyako gitu ya. Kita cari di doyako. Ya, ketika kita sudah dapat doyako, ya doyako kita dapat ya berarti kita pastikan tak marbutonya itu bukan huruf asli gitu ya. Ya, huruf aslinya dot, ya dan kof. Nah, kita ambil doyako. Ketika kita sudah dapat doyako, nanti di situ kita mendapati ada perubahan doyako jadi doko seperti kola ya. Kowala. Jadi kalau kaulun kita cari di kowala, nanti kita mendapati kata kola seperti itu. Ya. Atau seperti kalau kita mencari saro, kita mencari sayaro, ya nanti ada saro di situ. Nah, doyako itu yang kita cari dalam kamus ya. Nanti akan ketemu setelah doyako kita dapat, nanti di bawahnya ada keterangan di situ ya. Ya. Ini nanti binanya bina ajwaf gitu ya, karena ilatnya di tengah. Karena dia dokoyadiku, dia jadi ajwaf ya'i gitu ya. Ya, Ada dia sama dengan saro yang siru ya. doka Kenapa? ada doka yadiku Nah berat ya. Kalau ada dokoyadiku berarti dia sudah disempurnakan kamusnya itu. Ya, kalau misalkan kita mendapati kamus yang dia masih pakai kata asal, nanti didapati kata asalnya adalah doyako. Nanti di bawahnya baru ada konfirmasi perubahan jadi doko yaldiku. Nah itu nanti isim fa'ilnya jadi doikun atau doyikun gitu ya. Nah jadi doyikun ini jadi isim fa'il gitu ya. Ya. Ya, dan itu juga termasuk kita bisa ini ya, kita bisa perhatikan khobar. Jadi khobar dia yang memberikan penjelasan terkait dengan mubtada itu kan rata-rata isim fa'il gitu ya. Rata-rata isim fa'il. Jadi kita curiga di situ, kita curiga dia isim fa'il. Ya. Oh, kalau kita curiga isim fa'il berarti ini wazannya apa? Nanti wazannya fa'ilun gitu ya. Kalau wazannya fa'ilun berarti kita bisa cari dari doko. Ya. Ini di kamus Mahmud Yunus Ustadz di halaman 232. Ya. Sempit itu dayako, sempit. Ya. Makanya saya pakai tadayakot. Oh. Dayako kan? Tadayakot. Ya. Nanti sama doko dia juga sempit, jadi sama-sama. Jadi dia masih sama-sama lazim ya. Jadi ketika dia thulathi mujarrad masih 3 juga sempit masih lazim. Nah, ketika dia mazid dia juga lazim gitu ya. Ya, jadi hanya saja doyako dengan doko nanti bedanya kalau doyako itu sempitnya lebih sangat gitu ya. Nah, jadi kalau doko sempit nanti kalau doyako makin sempit. Ya. Jadi tadayakot harusnya nggak salah dong Ustadz, ini sama persis. Kalau tadoyako salahnya di situ karena kelebihan huruf ya. Jadi doyikun ini isim fa'il. Kalau kita ambil madinya doko atau dokot gitu ya. Kalau tadoyako ada pola tadoyako di sini Ustaz. Oh ya, tadoyako tapi nanti isim fa'ilnya bukan doyikun tapi mutadoyikun gitu ya. Iya. Jadi kita tasrihkan dulu, misalkan tadoyako kita tasrihkan nanti tadoyako ya tadoyaku tadoyukun wa mutadoyakun fahuwa mutadoyikun. Jadi nanti isim fa'ilnya mutadoyikun gitu ya. Ya. Nah kalau kita dapati khobarnya itu bentuknya mutadoyikun, berarti fi'il madinya fi'ilnya bisa pakai tadoyako atau pakai ya tadoyaku ya. Tapi karena ini doyikun saja, nah doyikun saja, jadi kita ambil yang doko. Ya. Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya kan lihat di kamus itu Munawir ketemu ya, tapi di sorofnya tidak ketemu.
Tapi karena di munawirnya ada kata doyikon, jadi saya masukkan gitu. Nah, tapi di sorof itu tidak ada. Mau doko, mau doyoko tidak ada. Itu gimana Pak Ustadz? Kok tidak ada? Oh ya, pas tidak ada contohnya. Iya. Kalau contoh di sorof ya, contoh di sorof kan terbatas sekali ya, jadi hanya perwakilan saja. Ya, jadi kalau di sorof itu hanya perwakilan, jadi tidak semua ada. Ya, hanya nanti kita hanya dapati wazan-wazannya yang paling akan mewakili. Kalau misalkan kita ingin pengen mendapati yang seperti itu, misalkan doko yadiko ya, ya. Nah, itu nanti bisa saroyasiru bisa. Nah, saroyasiru bisa ya. Ya. Meskipun tidak sama di isim fa'ilnya. Oh iya, nanti di isim fa'ilnya ya itu kalau di saroyasiru nanti sairun. Nah, doikun ini aslinya doikun ya, doko yadiku aslinya doikun aslinya. Oh ya. gitu. Ya, memang aslinya dia doikun, jadi dia sama persis dengan saro. Jadi kalau saro, di buku sorof kita, ya di buku sorof kita itu ada yang mewakili. Jadi saro itu mewakili doko gitu ya. Nah, cuma masalahnya kita mungkin dibikin bingung ya karena dia pakai doikun gitu ya, tidak pakai doikun. Ya. Nah, jadi untuk doikun ini karena dia nanti kalau kita kembali pada kata doyik yang sudah populer masyhur ya, jadi dia terkenalnya dengan kata doyikun, jadi sehingga dia yang sering kali dipakai gitu ya sebagai isim fa'ilnya, meskipun kalau kita kembali pada teori sorof itu doikun, itu nanti seperti kiroah ya. Nah, kiroah itu kalau kita kembali ke sorof, qoro'a yaqro'u kan kita mendapati masdarnya Quran gitu ya. Tapi yang populer itu kiroah gitu ya. Nah, ternyata kiroah ini lebih populer dibandingkan Quran gitu ya, dibandingkan Qur'an gitu ya. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kata doyik juga begitu, dia lebih populer dibandingkan kan doikunnya. Tapi teorinya itu dia sama persis dengan saro. Jadi kalau kita kembali ke kitab sorof kita, Amtilah Tasrifiyah itu, nanti berarti doko ini dia sama wazannya dengan saro. Ya, dia fa'ala yafilu bab 2 ya. Jadi nanti akan sama-sama binanya di situ ajwaf ya'i gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, itu yang seringkali bukan seringkali, kadang-kadang saja ya. Jadi kadang-kadang kita dalam tadi melaksanakan teori sorof atau nahwu, itu kadang-kadang kita mendapati ada hal yang aneh gitu ya. Salah satunya doyik ini. Nah, kita mendapatinya dia aneh, ya. Tapi ketika dia dibahas ternyata ketemu, gitu ya, ketemu. Ya, dan itu berarti termasuk pelajaran baru bagi kita yang baru mendengar, gitu ya, bahwasanya doyikun itu aslinya doikun, gitu ya. Nanti fi'il madinya berarti doko yadiku, ya. Ya, jadi kalau kita lihat ciri khobar di sini ya. Kalau khobarnya ini tampilannya ini belum pakai dhammah, belum pakai mim gitu ya, seperti muzdakhimun, seperti mukhtabitsatun gitu ya, masih doyikun atau wasiun, berarti dia cenderungnya masih tulasi mujarrad gitu ya. Nah, jadi cirinya begitu. Jadi kita hitung juga hurufnya. Jadi doyikotun ini jumlah hurufnya seperti wasiatun gitu ya, seperti wasiatun. Dia jumlahnya seperti sa'irun kalau dalam PR kita kemarin, jadi dia sama, ya, jumlahnya sama. Nah, kalau wasiun ini tulasi mujarrad berarti sa'irun juga akan sama, doyikun juga sama. Bedanya cuma kalau di sa'irun ini mudzakkar, tapi doyikotun pakai tak marbutoh di situ ya. Jadi kalau tak marbutohnya kita hilangkan, nah maka dia akan doyikun hanya 4 huruf seperti sa'irun. Ya, dan kita ingat bahwasanya khobar-khobar ini dia akan tampil sebagai isim fa'il di situ ya. Ya, jadi kita akan hitung hurufnya, plus kita akan perhatikan huruf depannya, dia dhammah atau masih fathah biasa, gitu ya. Jadi kalau dia bukan mu'annas jadi doikun ya Pak? Betul. Jadi kalau dia bukan mu'annas dia doikun atau doyikun. Ya. Ya. Itu berarti yang wasiat itu termasuk ke dalam
sulasi mujarot, bukan masjid ya. Yang apa? Yang mana? Yang tadi baca disebut yang wasiatun sama baikatun. Oh ya. Jadi yang sulasi mujarot ini yang wasiatun sama sairun sama dhayiqatun itu sulasi mujarot tiga-tiganya. Ya. Itu kenapa jadi mujarot? Kan waw sama alif kan dihitung ya. Wasiatun berarti yang Ya, wasiatun. Jadi dia aslinya wasiun isim fa'ilnya. Dia karena mu'annas jadi wasiatun. Ya, jadi madinya wasi'ah. Nah, itu seperti di ayat kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard itu ya, luas, wasi'ah. Nah, itu kalau di ayat kursi kita mendapat kata wasi'ah. Pendek, wasi'ah pendek. tapi alifnya nggak dihitung ya Ustaz. Di sini kan wasiatun. Alifnya nggak Oh dihitung. ya, kalau ini dihitung karena di isim fa'il wasiun. Tapi kalau dari madinya kan wasi'ah pendek. Nah, nanti kalau madinya kita pakai wasi'ah berarti salah. Jadi kalau ada yang nulis fi'il madhi wasi'ah pakai alif berarti salah ya. Jadi yang betul wasi'ah pendek, hanya 3 huruf saja. Wasi'ah. Ya. Jadi wasi'at karena mu'annas ya. Maaf, ini berarti dia masuk yang itu masuk yang fa'ala. Ya, dia nanti wazannya fa'ila. Oh fa'ila. Oh ya. 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 Masuknya fa'ila. Oh ya wasi'ah. Dia kasrul fathin, kasr fathah dia ya. Nanti kalau kita kembali pada babnya. Iya, iya, Ya. fa'ila. Berarti sama-sama baik ya Pak. Ya. Baik. Terus saya itu yang ada satu banget. Ya, nomor 6. Nomor 6 kan Suaranya Bu, suaranya Ibu putus-putus Bu Wardi, kenapa? Iya. Nggak jelas. Ya. Intinya nomor 1, 3 dan 5 itu sulasi mujarrad. Kalau nomor 2, 4 dan 6, nah itu mazid ya. Ya, dan dia sama tiga-tiganya. Yang masjid yang mana Ustaz? Yang mazid yang 2, 4 sama 6. Mu'tadil, muzdahir sama muhtabitsah. Kurang ngerti nama ini. Masjid Ditanya Ustaz, bukan. ya. Tapi ini masjid satu semua Ustaz. Ya. Itu masjid satu semua. Iya. Maksudnya? Ya. Ya masjid 4 huruf aja. Apa masjid 5 huruf ya? Oh, yang 5 huruf. Ya. 5. Jadi yang nomor 2, 4 dan 5 dan 6 itu mazid ya. Jadi dia mazid tiga-tiganya. Itu nanti bisa disebut khumasi karena 5 huruf ya. 5 ya. Ya, jadi dia sulasi mazid biharfain namanya. Jadi aslinya 3 tapi dia ditambahkan 2 huruf gitu ya. Jadi i'tadala, kemudian izdahama dan ikhtaba'a. Itu kalau kita ambil madinya dari 3 kata itu. Ya. Aku bingung. Ya, jadi ini yang baru termasuk yang dhayiqatun inti terbaru ya. Jadi kata-kata terbaru yang kita dapati di isim fa'ilnya dia tidak tampil dengan dhayiqun tapi dia tampil dhayiqun tadi karena populernya kata dhayiq ini gitu ya. Seperti kata qiraah atau kitabah. Ya, jadi kalau kitabah ini kan kata bayak tubuh katban, teori syarahnya begitu ya. Tapi kitabah itu lebih populer dibandingkan katban gitu ya. Ya, nah dhayiqun juga begitu. Dhaikun benar. Nah, ketika dhaikun ini dia lebih populer dibandingkan kata dhaik. Artinya sama dan sama-sama isim fa'il. Ya. Lalu gimana caranya Ustaz kita tahunya bisa pakai doikun, Iya. doikatun Jadi sama dhaikun gitu ya. dengan tasdid ya-nya itu iya. gimana Ustaz? Oh ya, kita hitung saja hurufnya. Ya, jadi dia masih di 4 huruf. Jadi kita tidak ikutkan tak marbutohnya, tidak ikut ya. Dho, double ya sama kof 4 huruf gitu ya. Nah, kita akan perhatikan terkait 4 huruf ini, isim fa'il yang jumlah hurufnya hanya 4, itu berarti dia masih di ranah sulasi mujarrad.
Oh, Ya. gitu. Betul. Kalau 4 masih Karena nanti baru, kalau Ustaz. hurufnya sudah lebih dari 4, berarti nanti ada di ranah mazid begitu. Iya, Ya. sama. Berarti kalau Iya. 4 Jadi berarti ya 1. tadi kata Bu Tuti, kalau kita cari di sorof memang kita nggak ketemu gitu ya, karena contoh di situ hanya contoh saro. Sementara Iya. saro di situ isim fa'ilnya sairun ya. Jadi Iya. dhaifun ini dia sama dengan saro dalam buku sorof gitu ya. Jadi pas memang kata dhoko ini tidak dijadikan contoh gitu ya. Ya, jadi kita bisa menghitungnya dari hurufnya tadi. Ya, jadi kita ingat bahwasanya khobar di sini semua isim fa'il gitu ya. Iya. Kalau Saya dia ulang, masih Ustaz. 4 huruf berarti masih thulathi mujarrad. Kalau dia lebih baru mazid di sana nanti. Ya. Oh, saya kemarin begitu udah 4, saya masuk ke masjid. Oh, ya. Ya biasanya yang masuk masjid karena tadi mungkin lupa tak marbutohnya gitu ya. Jadi karena dia mu'annas sehingga dia tidak kita hitung, atau mungkin ada yang terpacu dengan tasydid gitu ya. Ya, Iya. kita Iya. ingat ya tasydid Iya. itu hanya tadi dia hanya mendabelkan huruf saja gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan kita coba-coba ya, kita pakai dhoyyaqo misalkan madinya dhoyyaqo ya. Nanti isim fa'ilnya mudhayyikun. Mudhayyikun dia sudah 5 huruf ya. Kalau kita pakai madi tadhoyyaqo pakai humasi ya. Nanti isim fa'ilnya mutadhayyikun gitu ya. Ya, mutadhayyikun. Jadi ada 6 huruf di situ. Ya. Nah, itu yang kemudian kita pastikan oh dia tidak sinkron ya. Kalau tadhoyyaqo nanti isim fa'ilnya mutadhayyikun berarti enggak sinkron gitu ya. Kalau kita pakai dhoyyaqo pakai tasydid madinya berarti isim fa'ilnya mudhayyikun berarti enggak sinkron juga. Nah, kalau kita pakai dhoko misalkan yang paling asli baru kita dapatin dhoikun gitu ya. Dhoikun, nah ini 4 huruf gitu ya. Nah, tadi kalau kita mendapati ada kata model dhoikun ini dan ternyata kita temukan hanya kata dhoikun saja. Misalkan kita belum mendapati dan belum tahu bahwasanya dhoik itu adalah perubahan dari kata dhoik ya. Nah, kita harus curiga di situ karena dia satunya wazan yang kita pastikan hurufnya sama dengan dhoik gitu ya. Ya, kalau kita pakai rubai nggak cocok, pakai humasi nggak cocok, pakai sudasi nggak cocok gitu ya. Jadi berarti yang cocok kita PD saja kembali ke thulathi mujarrad. Tadi dihitung dengan jumlah hurufnya, meskipun dia tampilannya tidak sama ya. Ya. Berarti Seperti saya ulang itu. Ustaz, saya ulang untuk mengingatkan saya sendiri. Berarti tamarbuto untuk mengingatkan saya sendiri. Ya, tamarbutonya itu dengan tidak kita hitung itu karena tidak dia dihitung ya. mu'annats. Kenapa? Tamarbuto sama yang tasydid tadi nggak dihitung ya. Oh, yang dihitung, yang tidak dihitung itu tamarbutonya saja. Kalau Jadi tasydid tetap ya, dihitung. tasydidnya tetap dihitung di sini. Ini kan isim ya. Jadi begini, isim fa'il dhoyyikun ini berarti jumlahnya 4 huruf gitu ya. Nah, semua isim fa'il yang paling sedikit dari thulathi mujarrad itu jumlahnya ya 4 huruf paling sedikit. Ya. Ustaz, bukan mujarrad itu 3. Oh iya, kalau fi'il madinya. Tapi kita akan bicara isim fa'ilnya ya. Oh iya, jadi isim fa'il dari thulathi mujarrad itu hurufnya paling sedikit itu ada 4. Tapi kalau fi'il madhi ya memang 3 gitu ya. Iya, betul Ustaz. Iya, saya suka ngambil apa yang kata dasar aja dan kata dasar terus saya itu. Biasanya lihatnya langsung ke mainnya ya Ustaz ya. Ya. Jadi begini kita boleh coba-coba ya. Dari tadi kita boleh pakai thulathi dulu. Kalau jumlahnya nanti hasilnya sama, berarti kita fokus di situ. Nah, kalau ternyata beda, berarti kita baru pindah ke rubai, gitu ya. Ya. Nah, kalau rubai ternyata kok malah makin beda, kita pindah ke humasi, makin beda lagi, gitu ya. Nah, jadi kita akan pastikan bahwa jumlah hurufnya sama. Ya. Yang gulanya bikin PR-nya selalu buru-buru, Bu Ustaz. Bikin PR-nya buru-buru terus, jadi makanya nggak sempat menelaah begitu kali ya. Jadi ya biasanya kalau kita kalau kita nggak ketemu di sorofnya, biasanya kita bisa ketemu di kamus gitu ya. Iya. Terkait rahasia seperti itu. Karena memang kata ini memang nggak biasa gitu ya.
Ustaz, kalau di kampus kita masukin 4 huruf udah nggak mau dia. Kenapa? Kalau di kamus kita masukin 4 huruf dia udah nggak mau. Dia maunya 3. Oh iya, iya, pasti. Kalau di kamus pasti dia mulainya 3 huruf ya dari fi'il madhi. Iya. Ya, tadi ada kamus yang dibuka Pak Mazwar yang langsung dia tampil doko gitu ya. Iya. Ya. Berarti kalau kita pakai ini, Ustaz, kalau kita pakai kamus itu yang pertama kan fi'il madhi, terus fi'il mudhari, yang ketiga apa? Oh, kalau di kamus itu ada yang menampilkan masdar gitu ya. Oh, masdar. Ada yang tidak menampilkan. Ya. Ya. Itu kalau di kamus ya. Ya. Jadi di kamus biasanya ada yang madhi, mudhari sama masdar ghairul mim. Ya, ada juga yang tidak menampilkan masdar, hanya madhi mudhari saja. Ya. Baik. Sebetulnya Pak Ustadz kalau sudah ada doka di sini Suaranya nggak ada. ada. Ya. Kalau sudah ada doka di kamus ini, terus di bawahnya ada doyikotun, mestinya sudah harus curiga ya Pak Ustadz ya. Oh iya betul. Ya. Nah, itu ya. Berarti, jadi kalau di kamus ada doko, bawahnya ada doyikun, ya. itu berarti sudah yakin gitu ya. Iya betul. Ya. Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz, di kamus itu kan banyak artinya. Ya. Ada sempit, ada mempersempit, ada banyak gitu. Jadi dari doko itu menjadi doyiko, menjadi apa itu, jadi berubah-ubah gitu ya. Itu menjadi bingung. Berarti salah satunya ya sempit itu tidak bisa dirubah gitu ya. Ya kalau doko, kalau yang doko, doyik itu masih artinya sempit ya. Nanti kalau doyako, nah itu dan tadoyako itu bisa diartikan mempersempit ya. Ya kalau doyako bisa diartikan mempersempit doyako yudoyiku ya. Ya. Jadi salah ya. Sempit. Kenapa? Salah kalau kita mengambil arti mempersempit atau lain ya yang kita cari ya sempit itu gitu ya. Oh, doko, oh ya sempit, artinya sempit. Jadi doko artinya masih sempit gitu ya. Ya, jadi bukan berarti fi'il lantas kemudian kita rubah gitu ya. Karena mempersempit nanti beda lagi. Ya. Jadi tetap sempit. Jadi sempit itu bisa juga fi'il dalam bahasa Arab ya. Kalau masih doko berarti sempit. Seperti luas tadi ya. Wasi'a, nah itu wasi'a itu fi'il madhi. Nah, jadi dia fi'il tapi artinya luas gitu ya. Ya, jadi tadi itu yang kita sebut atau kita kenal dengan fi'il yang lazim ya. Jadi lazim ini dia tidak punya objek ya. Ya, jadi dia bukan mempersempit dan bukan memperluas, tapi baru artinya sempit dan artinya luas. Jadi statusnya masih lazim fi'ilnya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kita sekarang masuk ke surah Ar-Ra'd ayat terakhir dan langsung ke surah Ibrahim ya. Ya, dari ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar ayat 43. Ya, 43 di awal Ar-Ra'd ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, lasta mursala, engkau bukanlah seorang rasul. Qul kafa billah, katakanlah cukuplah Allah, syahidam baini wa bainakum, menjadi saksi di antara aku dan di antara kalian, wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya ilmu Alkitab. Ya. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, lasta mursala, engkau bukanlah seorang rasul. Qul kafa billah, katakanlah Muhammad, cukup bagi Allah syahidan yang menjadi saksi, baini wa bainakum, antara aku dan antara kamu sekalian. Wa man indahu ilmul kitab, dan juga yang di sisinya ada ilmu Alkitab, maksud ahlul kitab ya. Nah ini maksudnya ada ahlul kitab yang masuk Islam, mereka juga akan sama-sama menjadi saksi ya.
bahwasanya Rasul adalah utusan Allah. Ya. Ya, jadi di sini kita dapati waman indau ilmul kitab gitu ya. Jadi maksudnya mereka ahlul kitab yang masuk Islam. Nah, kenapa kemudian mereka dipegang ucapannya? Karena kalau mereka sudah siap masuk Islam dan mereka tahu akan isi Taurat, tahu akan isi Injil gitu ya, yang terkait dengan informasi Rasul akhir zaman, otomatis mereka tidak akan mendustakan di situ ya. Ya, karena mereka sudah siap untuk masuk Islam, kecuali bagi yang tidak siap dan mereka sengaja untuk menghilangkan ayat-ayat yang dimaksud gitu ya. Ya, jadi nanti kita dapati man indau ilmul kitab ini dalam penafsirannya adalah Alkitab yang masuk Islam. Ya, jadi mereka juga akan jadi saksi. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ya mereka tadi melemahkan terkait kerasulan Nabi gitu ya. Ya, dan tadi tidak perlu menjadi sedih gitu ya, karena di sini kita dapati Allah yang menjadi syahidan dan juga ditambah dengan orang-orang atau ahli kitab yang mereka masuk Islam. Tapi kok naroknya dipisah Ustaz ya? Kul kafabillahi waman indahu Apanya? kitab, harusnya kan didekatkan gitu ya. Kul kafabillah sama waman Oh ya. ilmul kitab gitu. Ini kok di syahidannya tuh Oh ya. dipisah. Nanti ya di situ nanti akan secara dengan maknanya. Ya. Kenapa kok waman indahu ilmul kitab di belakang gitu ya? Ya, Karena ya. di sini berarti dalam kalimatnya kul kafabillahi syahidan baini wa bainakum. Jadi ini berarti Allah mendekatkan diri Nabi dengan Allah gitu ya. Jadi Allah menjadi saksi antara diriku dan kamu sekalian. Ya, nah, kemudian waman inda ilmul kitab ya, berikutnya kemudian alul kitab. Ya, jadi karena ini bainakum ini kan kalau dhamirkum itu berarti mereka adalah orang-orang yang sedang dihadapi oleh Rasulullah ya. Jadi kalau kita kembali pada kedekatan berarti memang mereka tadi lebih dekat kalau kita bicara terkait dengan khitab ya, sebuah ucapan. Ya. Ya, dan di sini kita juga bisa pahami kalau dari waman inda ilmu kitab berarti menunjukkan mereka boleh jadi tidak ada di tempat gitu ya. Tapi yang ada di tempat adalah Rasul dengan orang-orang kafir tadi. Ya, jadi sehingga Allah meletakkan kata waman inda ilmu kitab ada di bagian terakhir. Tambahan gitu, tambahan ya. Iya. Iya, tapi nanti kalau kita terjemah kita bisa menggunakan apa tadi ya teori bahasa kita ya. Ya, jadi cukup Allah aku ya kita. betul ya. Iya. Nah, jadi bisa kita tarik ke depan ya. Jadi cukup Allah dan ahli kitab, maksudnya ahli kitab yang masuk Islam yang menjadi saksi di antaraku dan di antara kamu sekalian. Ya. Ya. Nah, kita masuk di awal surah Ibrahim ya, ayat yang pertama. Silakan Bu Linda. Alif Lam Ra. Belum bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Inilah kitab kami telah menurunkannya kepadamu. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan pencipta mereka. Ila siratil azizil hamid. Menuju kepada jalan yang maha kuasa, yang maha terpuji. Ya. Alif Lam Ra ya mad lazim harfi, ini ada yang mutaqal lamnya dan ada yang mukhaffaf ra-nya ya. Ya. Nah, kitabun anzalna ilaik ya, kitab yang kami menurunkannya kepada engkau Muhammad litukhrijan nas, agar engkau bisa mengeluarkan manusia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid,
menuju jalan Al-Aziz ya, yang maha perkasa, maha terpuji. Maksudnya jalan Allah ya. Tapi Allah menggunakan Asmaul Husnanya dengan kata Al-Aziz dan Al-Hamid ya. Ya, jadi Al-Quran ini dipastikan bahwasanya bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, tapi ada tapinya ya. Kenapa? Karena di situ belum selesai, bahkan diberikan lam alif ya, bi'idni rabbihim, semua dengan izin Allah. Ya, jadi Al-Quran menjamin tetap jaminannya adalah bi'idni rabbihim, dengan izin Allah. Ya, nah ini menuju jalan Allah maksudnya ya, tapi memang Allah menggunakan kata Al-Aziz ya. Ya, ini lafaz keperkasaan ya, bahwa Allah Maha Perkasa bisa menimpakan siksa pada mereka kapan saja dan di mana saja. Ya, dan Al-Hamid, Allah juga Maha Terpuji ya, di situ tentunya untuk mengingatkan ya. Ya, jadi bahwasanya Allah yang paling berhak untuk dipuji ketika orang-orang mereka dalam keselamatan atau mereka-mereka bisa mendapat hidayah dari kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi mereka akan banyak memuji Allah di situ. Nah, bagi mereka yang ternyata tidak mendapatkan hidayah dengan adanya Al-Quran itu, ya tadi Allah Maha Perkasa untuk memberikan siksaan pada mereka. Ya kenapa? Karena Al-Quran ini kan sudah memberikan informasi gitu ya. Ya, sudah memberikan informasi, sementara ada orang-orang yang ternyata mereka tidak ada usaha untuk mengimaninya. Jadi sehingga Allah menyebutkan dua hal di sini terkait dengan keperkasaan, terkait dengan siksa yang bisa Allah timpakan pada orang-orang yang tidak mau beriman ya. Dan juga ada kata Hamid di sini, Maha Terpuji, yang menjadikan seorang itu akan banyak memuji Allah ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah dengan adanya Al-Quran itu ya. Ya, nah lanjutannya di ayat yang kedua, silakan Bu Elvia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang lahu ma fis samawati, baginya apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksa yang berat. Ya. Allahilladzi, jadi di sini langsung majrur ya, Allahilladzi, melanjutkan ayat yang pertama. Al-Hamid tadi yang majrur kasrah ya. Nah, jadi Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi Allah lah yang memiliki kekuasaan meliputi seluruh langit dan bumi. Wa wailul lil kafirin, dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar min adzabin syadid, dari siksa yang keras. Ya. Ya, jadi ini masih tadi dari min atas yang min dulu mati itu, Ustaz. Oh iya, jadi ini masih jalan lanjut dari yang sebelumnya. Oh iya. Ya, jadi bi'idni rabbim ila siratil azizil hamid ya. Ya. Ya, jadi dia majrur karena ada ila sebelumnya, siratil aziz. Ini al-aziz sebetulnya ini adalah majrur karena mudhof ilaih ya. Jadi jarnya dia hanya mengejarkan sirat saja. Kalau al-hamid karena dia sifat dari al-aziz dia termasuk mudhof ilaih at-tani ya, dari kata al-aziz. Ya, dan Allahinya ini menjadi badal di situ ya. Jadi dia kasrah majrur karena itu. Ya, jadi Allah lah zat yang menguasai seluruh langit dan bumi ya, dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar dari siksa yang keras. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang punya kuasa adalah Allah gitu ya. Ya, mereka tidak bisa berbuat semaunya ya, karena Allah yang punya kekuasaan meliputi semuanya. Ya, masih berlanjut di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga ya, silakan Bu Husna. Alladzina. Ya, ayat 3. Ayat 3 apa 23 ya? Nah, ayat 3 dari surah Ibrahim ya, ayat 3, alladzina. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi tahituna hayatad dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa
wa yabghu naha iwajan ulaika fi dhalalin ba'id. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia atas kehidupan akhirat dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mereka menginginkannya jalan Allah itu bengkok. Mereka itu dalam kesesatan yang jauh. Ya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, ya orang-orang yang mereka lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan akhirat. Nah, ini menjelaskan orang yang mendapatkan adzabin syadid, ya, siksa yang keras bagi orang-orang kafir yang ada di ayat 2 tadi. Jadi yang kafir, yang ingkar, yang mendapatkan siksa keras adalah alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, orang-orang yang mereka mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Nah, di sini berarti semua orang, ya, kalau mereka punya sifat seperti itu, ya, jadi muslim sekalipun kalau ternyata mereka lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhirat, maka mereka termasuk yang akan mendapatkan adab syadid itu, gitu ya. Makanya al-kafirin di ayat 2 tadi bisa juga kita artikan dengan orang-orang yang ingkar. Jadi tidak selalu diartikan orang-orang yang kafir, karena konotasi kafir itu adalah kafir i'tiqadi, ya, kafir secara akidah, yaitu non muslim. Nah, kalau kafir amali berarti ini juga sangat memungkinkan, yaitu muslim yang mereka tidak taat dan patuh pada apa yang telah Allah tetapkan, ya. Ya, jadi di sini kita dapati orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dibanding akhirat. Ya, jadi mereka bisa mengorbankan akhiratnya untuk mencari dunia. Itu kan berbahaya, gitu ya. Nah, jadi mengecilkan akhiratnya karena dunianya, gitu ya, sehingga dia bisa berdusta, dia berbohong, ya, bahkan dia mencelakai orang lain dalam rangka mendapatkan dunia, gitu ya, atau bisa mendolimi orang lain dalam rangka meraih jabatan, gitu ya. Itu kan berarti mereka mementingkan dunia dibandingkan akhirat, ya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, jadi orang-orang yang mau berbuat baik ini terhalang oleh mereka. Nah, apapun caranya, yang jelas ini ada potensi orang-orang yang mereka menghalangi orang lain untuk menuju jalan Allah, gitu ya. Wa yabghunaha iwaja, dan menginginkannya agar bengkok, gitu ya. Ya, jadi mengharapkannya agar bengkok. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang jauh. Jadi kesesatannya sudah sangat jauh, ya. Jadi bukan sesat saja, tapi sudah sangat jauh. Ya. Pak Ustadz, Ya. tadi yang kafir amali orang-orang muslim yang menyukai dunia dibanding akhirat. Yang non muslim disebut kafir apa, Pak Ustadz? Tadi. Oh, kafir i'tiqadi. Kalau non muslim itu kafir i'tiqadi, jadi kafir secara akidah. Ya. Ya, i'tiqadi. 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 Ya. Betul. Ya. I'tiqadi. Ya. Iya. Jadi kafir i'tiqadi itu non muslim, kalau muslim yang ingkar itu kafir amali. Jadi kafir secara perbuatan, gitu ya. Nah, kalau non muslim berarti kafir secara akidah sudah kafir. Ya, selanjutnya kita masuk di ayat 4, ya. Ini sampai wakaf yang pertama sampai liyubayyina lahum, ya. Nah, silakan dari ayat 4 sampai liyubayyina lahum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin, dan kami tidak mengutus dari seorang rasul illa bilisani qaumihi liyubayyin, melainkan dengan bahasa dari kaumnya agar ia menjelaskan. Sampai di situ, Ustaz. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri. Liyubayyina lahum, agar dia bisa menjelaskan pada mereka. Ya, jadi rasul yang Allah utus itu dengan bahasa kaumnya tadi untuk memudahkan dalam menyampaikan, ya. Ya, jadi sehingga pakai bahasa kaumnya. Nah, karena rasul semua adalah Allah utus di kalangan
suku Arab gitu ya. Jadi sehingga bahasa mereka adalah bahasa Arab ya. Li bainalahum. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bukan berarti yang non Arab mereka tidak mendapatkan dakwah itu ya. Ya, jadi ini mengingatkan pada kita bahwasanya metode yang paling cepat gitu ya untuk bisa apa yang disampaikannya itu dipahami, maka akan kembali pada bahasa setempat gitu ya. Ya, jadi masyarakat akan lebih mudah paham ya dengan bahasa yang ada di situ ya. Ya, makanya kita dapati ada sebagian masjid di Indonesia itu ya, yang ketika Jumat itu masih pakai bahasa Arab. Jadi khutbahnya itu full bahasa Arab gitu ya. Bahkan teks khutbahnya dilaminating gitu ya. Dibaca setiap pekan begitu. Ya, jadi merasa itu dianggap lebih apa ya, lebih aman gitu ya, karena pakai bahasa, karena Rasul juga pakai bahasa Arab ya. Tapi kan bukan begitu maksudnya gitu ya. Jadi kalau Jumat ini kan mengingatkan umat gitu ya. Jadi harapannya ya umat itu paham apa yang disampaikan. Jadi silakan menggunakan bahasanya sendiri gitu ya. Jadi meskipun Rasul pakai bahasa Arab gitu ya, tapi konteksnya kan tidak demikian gitu ya. Ya, jadi hingga detik ini masih ada gitu ya masjid-masjid tertentu yang khutbahnya itu pakai laminatingan itu ya, dan itu dibaca setiap Jumat ya, itu aja yang dibaca gitu ya. Ya. Nah, itu ya tadi yang kemudian harapannya agar masyarakat mendapatkan edukasi dengan Jumatan yang mereka lakukan gitu ya. Jadi sehingga peringatan disampaikan itu harapannya ya pakai bahasa mereka gitu ya, agar mereka mudah memahami. Iya, kita lanjutkan di ayat 4 ini dari fayudillu ya. Fayudillu, silakan Pak Abid, fayudillu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Lalu Allah menyesatkan barang siapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberi petunjuk barang siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Fayudillullahu may yasha ya. Namun Allah membiarkan sesat orang yang Dia kehendaki, wa yahdi may yasha, dan memberikan petunjuk pada orang yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasannya mereka yang paham bahasanya juga belum tentu mendapatkan petunjuk ya. Jadi karena Allah menyatakan bahwasanya Allah juga bisa menyesatkan atau bisa membiarkan sesat ya, meskipun mereka paham dengan bahasa itu. Ya, dan Allah juga bisa memberikan hidayah pada mereka-mereka. Makanya kita dapati di antara orang-orang kafir Quraisy yang mereka paham dengan syair-syair yang begitu tinggi tingkat kesulitan bahasanya, yang mereka benar-benar memahami, tapi kan ternyata tidak menjamin mereka beriman ya. Misalkan kita dapati Abu Jahal gitu ya. Ya, Abu Jahal yang dia gemar mendengar wahyu ketika wahyu itu turun gitu ya. Jadi bahkan suatu saat sampai berpapasan dengan Abu Sufyan ya, dan apa yang disimaknya itu ya tidak menjadikan dia mendapat hidayah gitu ya. Ya, karena tadi niat awalnya memang tidak ingin mencari hidayah, tapi hanya karena hobi saja ya. Jadi hobi dengan keindahan bahasa Al-Quran sehingga dirinya datang untuk menyimak. Makanya ketika berpapasan dengan Abu Sufyan kan dia mengatakan aku senang, aku suka, tapi aku tidak mungkin mengimaninya gitu ya. Nah, dirinya sudah menutup dengan kalimat begitu. Jadi nampaknya malaikat mengamini, buktinya dia mati dalam keadaan kafir. Sementara Abu Sufyan yang meskipun awalnya ingkar tapi pada akhirnya dia masuk Islam gitu ya. Ya, jadi itu yang kemudian kita dapati memberikan petunjuk atau membiarkan sesat ya pada seseorang ya, semua tetap kembali pada kehendak Allah. Ya. Wa huwal azizul hakim, jadi kalau Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi ini artinya bahwasanya menunjukkan Allah akan menunjukkan keperkasaannya bagi orang-orang yang ingkar gitu ya. Ya, dan Allah juga akan menunjukkan kebijaksanaannya di sana.
Ya, oleh karena itu seorang tidak boleh zalim gitu ya, karena Allah sangat bijaksana di sana. Tidak mungkin ada orang yang terzalimi nanti ketika mereka mendapatkan hukum dan ketetapan Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan di ayat yang kelima. Nah, ini kita sampai di wakaf yang pertama sampai ilan nur ya. Sampai ilan nur. Silakan Bu Tuti. Walaqad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Hendaknya keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Ya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan kami benar-benar telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami atau dengan mukjizat. Nah, di situ yang kita dapati ada mukjizat Nabi Musa terkait dengan tongkatnya yang menjadi ular atau tangannya yang bisa bersinar ya. An akhrij qaumak, ya keluarkan kaummu minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi ini karena Allah Nabi Musa diperintahkan Allah untuk bisa membawa kaumnya Bani Israel gitu ya. Ya, di saat itu karena diperbudak di masa Fir'aun gitu ya. Ya, jadi kemudian perintahnya untuk diselamatkan mereka-mereka itu ya. Dan kita sudah banyak sekali mendengar dan mengkaji terkait dengan perjalanan Nabi Musa dalam menyelamatkan kaumnya gitu ya. Ya, yang awalnya ya tadi di sana ada yang taat, ada yang tidak gitu ya. Tapi ternyata puncaknya ternyata mereka berbuat fasik gitu ya, dengan tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Makanya doa Nabi Musa, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gitu ya. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran bahwasanya seorang yang ingin istiqomah dalam keimanannya, maka mereka jangan sampai berbuat fasik di situ ya. Artinya jangan sampai melakukan pelanggaran di sana. Ya, karena kesengajaan dalam melakukannya itu nanti tadi termasuk kaum Nabi Musa yang memang mereka sengaja gitu ya. Sengaja untuk mengingkari apa yang sebetulnya sudah mereka tahu ya. Konsekuensi hukumannya mereka juga tahu, tapi mereka tetap melakukan pelanggaran. Iya, lanjutannya pada wadzakirhum, silakan Bu Anida, wadzakirhum bi ayyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakirhum bi ayyam. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli. Pada yang demikian sungguh tanda-tanda kebesaran bagi tiap-tiap sabarin syakur, orang-orang yang sabar yang banyak bersyukur. Ya, dari wadzakirhum, silakan Bu Wardi. Dari mana Ustaz? Dari wadzakirhum. Diulang lagi. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wadzakirhum bi ayyamillah. Dan ingatlah mereka di ayyamillah, kepada hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabar. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inna, sungguh, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dikulli, bagi setiap sabarin, orang penyabar, syakur, banyak bersyukur.
Ya. Wadzakirhum, dan berikan peringatan pada mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Nah, hari-hari Allah ini maksudnya adalah hari-hari di mana Allah mengadab kaum terdahulu karena keingkaran mereka. Inna fi dzalika ayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda kebesarannya. Likulli sabar, bagi setiap orang yang paling sabar, syakur, dan yang paling bersyukur. Ya, jadi di sini kita dapati orang yang paling sabar, maka mereka akan tetap istiqomah di situ ya. Bahwasanya mereka akan sabar apapun yang mereka hadapi, mereka tetap istiqomah dalam mentaati Allah gitu ya. Nah, itu kesabaran namanya. Ya, kemudian mereka juga termasuk bersyukur ketika mereka menghadapi apapun cobaannya, tapi mereka tetap bersyukur pada Allah, gitu ya. Ya, jadi bagi orang yang penyabar dan orang yang pandai bersyukur, maka tidak ada bedanya, gitu ya. Mereka dapat ujian baik atau buruk dari Allah itu tidak ada bedanya. Mereka tetap akan istiqomah dalam hal itu. Ya, karena mereka tahu sesungguhnya hidup ini adalah ujian, gitu ya. Jadi kalau di surah Al-Mulk itu ayat 2 Allah jelaskan bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal haya, ya, jadi yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu ya. Ya, untuk menguji kamu sekalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, kan begitu. Ya, jadi sehingga ujian Allah itu bisa berbentuk kebaikan seperti yang Allah berikan pada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, gitu ya. Ya, kemewahan-kemewahan di situ, dan ada yang bentuknya adalah hal yang menyedihkan seperti yang Allah sampaikan pada Nabi Ayub, gitu ya. Tapi karena semua adalah ujian sehingga mereka bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, gitu ya. Jadi tidak setiap orang ketika mereka diuji kemewahan lantas mereka lulus, belum tentu. Jadi bahkan boleh jadi ada orang-orang yang hancur karena mereka diuji dengan kemewahan, gitu ya. Ya, nah di sini kita dapati seorang itu kalau jadi sobar, nah sobar ini nanti namanya sighah mubalaghah ya. Awalnya adalah sobir, gitu ya. Sobir kemudian jadi sobar, itu dari fa'il menjadi fa'al, gitu ya, yang paling, gitu ya. Jadi yang paling penyabar. Jadi kalau sobir itu orang yang sabar, tapi kalau sobar yang paling penyabar. Kalau syakir itu yang berterima kasih, kalau syakur itu yang pandai berterima kasih, gitu ya. Ya. Ya, jadi di sini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya tadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya itu adalah orang yang tadi sabar, yang punya kesabaran tingkat tinggi, dan mereka juga yang pandai bersyukur pada Allah ya. Jadi artinya apapun kondisi yang Allah sampaikan pada mereka, maka mereka tetap dalam keadaannya, gitu ya. Ya, kadang-kadang ada orang itu yang mereka diuji dengan sakit, atau diuji dengan kesedihan, lantas mereka malas beribadah, gitu ya. Ya, nah ini kalau sabar berarti mereka tetap istiqomah dalam ibadahnya, gitu ya. Ya, bahkan tidak hanya kesedihan dan sakit ya. Ada orang yang diuji dengan kemewahan, boleh jadi mereka juga akan tidak istiqomah, gitu ya. Ya, tapi tadi kita mendapati contoh dari Rasul-Rasul tadi, ada yang diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan kesengsaraan, tapi mereka semua dalam kebaikan mereka ya. Mereka termasuk orang-orang yang sabar, yang paling bersabar dan syakur, pandai bersyukur pada Allah. Ya, jadi sehingga hasil yang mereka dapatkan adalah surganya, gitu ya. Ya. Nah, kita sampai di ayat 5 dari surah Ibrahim. Ya. Ini PR kita, ini berarti masih ada sekali lagi sebelum kita masuk di nasbul fi'il mudhari, kita masih ada sekali lagi yang PR merubah dari jumlah ismiyah ke fi'liyah atau fi'liyah ke ismiyah ya. Ini masih ada satu terkait dengan silakan dibuka al-jumlatul fi'liyah di halaman 32 kalau halamannya sama, atau mungkin ada yang halamannya 38 ya. Membuka al-jumlatul fi'liyah ya. Jadi kalau pekan kemarin kita membuka amsilah contoh-contoh di al-jumlatul ismiyah. Kalau sekarang kita buka contoh-contoh di al-jumlatul fi'liyah. Ya. Al-jumlatul fi'liyah ya. Kalau halamannya sama 32 atau mungkin ada yang halamannya 38 atau yang halamannya 54. Berapa? 54. Oh, malah 54. Soalnya apa, Al-jumlatul fi'liyah. Saya halaman Itu bagaimana? 31 Pak Ustadz. Jumlah fi'liyah kan judulnya. Ya, judulnya al-jumlatul fi'liyah.
Al-amthilahnya atau contoh-contohnya saya baca dulu. Lama al-barku. Ya, betul ya. Saya belum sebentar, Ustaz, saya belum ketemu halaman Belum berapa ya? ketemu Pak Ustadz, belum ketemu. Saya juga Belum ketemu. halaman 64. Berapa? Ada yang 64. berapa? 64. Kalau punya saya 32, Iya. Atau kemudian ada buku yang lagi saya yang kasih endos 38. itu dikirim Saya 54. 31 Pak Ustadz. Oh, 31 malahan. Iya Pak Ustadz. Yang Kalau mana Dolvia ya? berapa tadi Ya. Dolvia? Sebelumnya sebelumnya enggak Filia. yang kemarin. Ya. Sebelum Yang sebelum kemarin kan isminya, jelas. sebelum yang Sebelum kemarin. Sebelum yang Sebelum. kemarin. Nah, Sebelum yang Ya, kemarin. Ya, betul sebelum yang kemarin. Yang Judulnya ini Al-Jumlatul bab baru Fi'liyah. bab jumlah filiah tuh. Jumlah filiah. oh, Iya, iya, iya. iya, iya. Saya Ya. 60 ya. Oh, ada yang 60 ya. Iya. 60. Ini saya baca dulu ya untuk dicocokkan. Nomor 1 lama al-barku. Ya, Betul ya. ya. Betul. Yang kedua awadzibu, betul? Apa? Betul. Awadzibu. Awadzibu ya. Ya. Yang ketiga yaskutu salju. Ya. Ya. Yang keempat yastadul bardu. Ya. Ya. Yang kelima iktif alwardata. Iktif Ya. alwardata betulnya. Nah, yang terakhir yang keenam khudil kitaba. Khudil kitaba. Uzil kitabah. Nah, ini karena jumlah filia, nanti tugas kita terakhir merubah jumlah ya. Kita merubahnya menjadi jumlah ismiyah. Oh. Ya. Ya. Jadi fiil-fiilnya ini ada fiil madhi, ada mudhari, ada amr ya. Jadi Ya. fiil-fiilnya ini berarti kita rubah menjadi isim, tapi nanti kita letakkan di posisi khobar gitu ya. Ya. Ya, seperti biasanya. Dan ini ada yang baru di sini. Jadi kalau fiil madhi dan mudhari nanti kita jadikan isim fa'il begitu ya. Tapi kalau fiil amr ya nanti dijadikan yang kita ambil isim maf'ulnya gitu ya. Oh, Yang amr yang khusus satu Ya. ya. Jadi yang fiil amr nanti yang kita ambil sebagai khobar adalah isim maf'ulnya. Ya. Ya. Kalau yang fiil madhi dan mudhari tetap. nanti yang Tetap kita ambil adalah isim fa'ilnya seperti biasanya ya. Tapi kalau yang fiil amr yang kita ambil isim maf'ulnya gitu ya. Nah, agar tidak terbalik ya. Jadi nanti kalau misalkan di nomor 5 iktif al-wardata ini kalau misalkan al-wardah titik-titik. Nah, kita ambil isim fa'il nanti jadi salah gitu ya. Jadi karena dia ini awalnya menjadi objek maf'ul bih gitu ya, al-wardah dan al-kitab sehingga nanti ketika kita posisikan sebagai mubtada maka fiil-fiilnya itu nanti kita akan rubah menjadi isim maf'ul gitu ya. Jadi yang al-wardata sama al-kitab ya itu nanti fiil-fiilnya itu ya. nanti berubah menjadi isim maf'ul. Oh, jadi isim maf'ul. Ya. Ya, jadi ini seperti biasanya kita merubah jumlah fi'liyah menjadi ismiyah. Ya, untuk nomor 1 sampai 4 karena dia fi'il madhi dan mudhari. Jadi seperti biasanya nanti kita akan ambil isim fa'ilnya. Ya, tapi kalau untuk yang nomor 5 dan 6 karena dia fi'il amr, jadi nanti kita akan ambil isim maf'ulnya gitu ya. Ya. Harokatnya tetap dipastikan pas ya, karena nanti akan kita rubah menjadi mubtada dan khobar. Iya. Ya. Itu yang nomor 5 bacanya iktifil. Harus fathah ya Ustaz. Betul. Kalau yang nomor 5 itu kalau dibaca langsung iktifil wardata, tapi aslinya fa-nya itu sukun aslinya ya. Itu untuk memudahkan membaca saja. Nah, seperti khudil kitabah ini aslinya khud al-kitabah. Ya. Ambillah ya. Ya. Ya, jadi ini nanti dua fiil 5 dan 6 ini nanti ketika kita rubah nomor itu menjadi jumlah ismiyah, maka dua-duanya kita ambil isim maf'ulnya gitu ya. 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 Baik Ustaz. Posisinya berubah juga nggak Ustaz? Oh iya, posisinya harus berubah. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi Kita gimana sudah tuh kalau amarnya di belakang gimana jadinya? Oh ya, nanti kan jadi isim maf'ul. Ya. Yang jadi Jadi isim maf'ul yang amarnya. Amr, betul, ya. Oh, jadi bukan alkitab al-wadatanya Oh, kan? bukan. Oh, bukan. Yang isimnya ya. jadi semua isim-isim di sini itu nanti dijadikan mubtada seperti biasanya ya. Ya. Fiil-fiilnya kita jadikan khobar. Ya. Nomor 1 sampai 4 khobarnya statusnya sebagai isim fa'il nanti.
ya kita ambil di sorofnya ya. Tapi kalau untuk yang 5 dan 6 statusnya di sorof sebagai isim maf'ul gitu ya. Ya. Jadi nanti jangan mengambil isim fa'il untuk 5 dan 6 ya, tapi diambil isim maf'ulnya. Ya, karena alasannya karena isim yang sedang ada dalam kalimat sekarang ini dia sedang jadi maf'ul bih gitu ya. Ya. Kalau yang lainnya kan sedang jadi fa'il ya. Seperti al-barku, adz-dzibu, as-salju, al-bardu kan empat-empatnya jadi fa'il. Tapi kalau al-wardah sama al-kitab ini menjadi maf'ul bih, jadi nanti memberlakukan fiilnya beda gitu ya. Ya. Ustaz, jadi saya menginginkan sendiri, berarti ini jumlah fi'iliyah ini semua kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Betul. Ya. Semua jadi jumlah ismiyah. Ya. Ya, untuk catatan nomor 5 dan 6 ya, itu nanti fiilnya dirubah jadi isim maf'ul gitu ya. Ustaz, kan kalau di jumlah fi'iliyah mubtada itu jadi fa'il, khobar itu jadi fi'il. Nah, kalau di sini kalau di fi'iliyah kalau yang 1 sampai 4 standar. Makanya tadi untuk 5 dan 6 itu kita kasih catatan ya. Ya, jadi karena sekarang posisinya isim yang ada di nomor 5 dan 6 sebagai objek atau maf'ul bih, jadi nanti fi'il amrnya itu nanti kita ambil perubahannya pada isim maf'ulnya, bukan pada isim fa'il gitu ya. Ya, jadi kalau kita sudah rubah jadi jumlah ismiyah, ya. Contohnya misalnya nomor 1 ya, ini kan lama'a. Lama'a itu kan artinya kan berkilap ya. Iya, betul. Berkilap itu kan berarti dia fi'iliyah. Nah, kemudian lama'a ini kita rubah menjadi isim fa'il. Oh, jadi isim fa'il. Oh, ya, diletakkan di posisi khobar. Ya. Oh, isim fa'il. Oh, jadi dia menjadi khobar ya. Jadi fi'iliyah jadi khobar ya. Betul. Ya. Fi'iliyah, saya mau catat juga, nanti lupa lagi. Fi'iliyah menjadi khobar. Terus kemudian ini ismunnya menjadi mubtada. Ya. Betul. Jadi isim-isim di sini semua menjadi mubtada, fiil-fiilnya jadi khobar, karena jadi khobar jadi kita rubah menjadi isim gitu ya. Jumlah ismiyah. Ya. Yang fiil madhi dan mudhari berubah jadi isim fa'il, yang fiil amr berubah jadi isim maf'ul. Ya, baik. Ya, nah 5-6 ini yang khusus ya, karena sebelum-sebelumnya di PR-PR kita belum pernah ada. Jadi kita belum pernah ada PR yang merubah jumlah fi'liyah menjadi ismiyah, tapi khobarnya pakai isim maf'ul itu belum pernah ada, baru kali ini ya. Ini tadi karena kasusnya beda, dia fi'il amr ya. Tapi ini kan berarti termasuk mujarrad ya Ustaz? Ya. Oh ya, nanti tergantung. Oh ya, tergantung jenis fiilnya. Nah, ini nanti kita mentasrifkannya, silahkan disesuaikan dengan fiil-fiil di sini. Ya, ini ada yang thulathi mujarrad dan ada yang thulathi mazid gitu ya. Ya. Berarti ini Ustaz, kalau saya nggak salah ini berarti yang ikhtif itu mazid. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya. PR. Karena itu PR. Ya. PR, belajar. Yang kelihatan beda ya yashtaddu itu yang kelihatan beda sendiri. Nah, kalau ini kan kita udah tahu, Ustaz. Ya. Kalau yang lain-lain ya. Ya, kalau yashtaddu itu berbeda sendiri, ya. Kalau yang lain-lainnya dia tampak sama ya. Kalau dari jumlah hurufnya dia sama, berarti masih dalam posisi itu. Ya. Kalau yashtaddu itu udah pasti dia masuk mazid dan musak. Ya, karena dia sudah lebih dari 4. Ya. Dia sudah 5 huruf ya. Ya, dihitung sama ya jadi 5. Ya. Ini aja yang jadi kalau fi'il madhi masih 3, fi'il mudhari dan amr masih 4, berarti masih di ranah thulathi mujarrad itu ya. Ya. Fi'il madhi 3 ya Ustaz. Fi'il madhi 3. Ya. Oh, kalau di sini fi'il madhinya 2. Fi'il madhi 2, mudhari 2, amr 2. Bukan, tadi ya Ustaz cerita. Kalau fi'il madhi itu 3, itu berarti masuk mujarrad. Oh, hurufnya ya. Oh ya. Iya, tapi kalau fi'il mudhari itu 4 masuk mujarrad.
Ya. Saya suka salah Ustaz. Ilmu Dori juga kalau udah 4 udah saya mesti sih. Ya, itu insya Allah. Jadi sebelum kita masuk di Nasbil Fi'il Mudhari', judul yang baru nanti, ini kita menyelesaikan satu jumlah lagi yang ada di Amtilah ya. Ya. Oh ya, ini PR-nya ini mau diselesaikan 2 pekan mendatang, pekan depan. Iya libur. Ya, Pekan ya depan betul. kita libur ya. Ya, betul, Jadi ya. nanti santai saja, nanti diselesaikan karena 2 pekan itu. Santai Ya. baru Pak. Buru-buru gitu ya. Ya. Tidak ada alasan untuk buru-buru, Pak Ustadz. Iya. Hari PR Kamis pagi mulu. Jadi, Saya tadi kan habis ngantekan PR berangkat. Kamis Kalau pagi, terlalu lama jadi lupa. Kamis paginya menjarang duhur lagi Ustadz. Oh gitu ya. Ternyata sama semua. Tapi kan bisa kerjasama. Pak Maswar sama Bu Maswar. Bu Tuti tadi saya ngeles, saya masak, jadi agak Nggak apa-apa. Kalau tadi memang nyontek saya, tapi minggu lalu nggak nyontek, bikin masing-masing. 100. Nggak apa-apa Bu. Namanya juga suami istri. Nggak apa-apa. Kan Ibu juga Yang masak penting juga, mengerjakan. Iya. Kan masakan juga nggak apa-apa. Iya, kalau minggu lalu masih pakai mikir, kalau tadi nggak mikir, saya lagi masak soalnya. Kita dapatnya nilainya 97. Baik Ustaz. Saya punya kelas lagi nih sekarang soalnya. Oh gitu. Iya. Iya. Saya duluan. kami tadi jam 1 sampai jam 3. Pagi tadi saya malah jam 6:30 Bu sampai jam 8:30. Pokoknya hari ini banyak betah. Pokoknya ngaji dan ngaji ya. Betul. Habis apa lagi Bu? Enggak, tapi saya masih kerja dan kerja juga. Masih ngantor saya. Waduh, Kapan? luar biasa. Masih ngantor. Pak Mazwar, kapan lebarannya? Insya Idul Allah Adha. ini Marah lah, Bu. puasa udah 4 hari nih, jadi tanggal 1-nya hari Senin saya. Oh, iya. Jadi lebarannya jadi berarti hari Rabu. insya Jumat Allah. Rabu. Hari Rabu. Ya. Ya nggak apa-apa. Tidak usah kita permasalahkan masing-masing. Ya. Ustaz, Silakan memilih. tanya Jadi Pak Ustaz, Syekh bin Bas dengan Syekh Utsaimin juga berbeda pendapat ya, dan tidak ada Betul. masalah mereka. Nggak ada masalah. Kemudian Imam Madhab yang 4 juga berbeda. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi, beda dengan Imam Malik, dan dengan Imam Ahmad beda ya dengan Imam Syafi'i. Yang penting Ya. satu ya Ustaz. Kalau kita Ya, yang penting mengambil- silakan mantap dilaksanakan dengan mantap ya. Mantap. Dan Yang seorang penting muslim mikir. tidak boleh saling mencibir. Yang Iya, berat iya. kan saling mencibir itu gitu ya. Iya, iya. Enggak, yang penting kan Ya. kalau kita Jadi menganggap ini kalau bahwa musim kita- haji harapannya seorang tidak berdebat. Tapi Iya, yang terjadi di masyarakat itu pada berdebat. Dan debatnya itu ada yang sampai mencibir gitu ya. Yang itu kan yang nggak ngaji sama Ustaz. Kalau yang ngaji sama Ustaz enggak. Enggak. Insya Allah. kalau korban itu Pak Ustadz dalam satu keluarga cukup satu atau ya. lebih? Satu. Ya minimal 1. Jadi kalau 1 Boleh 1, berarti boleh bisa 7. untuk dirinya dan keluarga ya. Kalau bisa Kalau lebih lebih berarti sedekah. lebih. Ya. Lebih bagus. Iya, sedekah. Iya. Baik Ustaz. Itu Ya itu insya Allah. Jadi sampai ketemu di 2 pekan mendatang. Selamat Berarti nanti Idul Adha. hasilnya makin bagus. Alhamdulillah. ini. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, kita akhiri ya. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la Kau ilaha illa anta, bihamdika. astaghfiruka wa La atubu ilaha ilaik. illa